Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa sahbihi wal ali. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Ulun hormati dan ulun muliakan seluruh jamaah hadirin dan hadirat, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ke-16 sudah kita setengah perjalanan. Mudah-mudahan siam yang kita kerjakan, qiyam yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijauhi, jadi amal ibadah yang dilakukan, sedekah yang dikeluarkan, apa saja itu daripada amal-amalan saleh, mudah-mudahan Allah terima. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali masalah hal-hal yang berkaitan dengan puasa, terutama ini masalah yang sangat penting, yaitu hal yang bisa membatalkan puasa. Bukan cuma membatalkan pahala puasa, tapi membatalkan puasa secara keseluruhan. Malam kan sempat bahas, di antaranya haid dan nifas, orang murtad, kemudian orang gila, dan orang yang mabuk atau orang yang pingsan, tapi dalam waktu yang hampir seharian mabuk pingsan, tidak ada bangun sama sekali. Berarti termasuk orang yang koma atau ini. Ada namanya puasanya ada sah. Nah, kemudian yang sekarang, qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bijami'i ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-muftirul khamisu, hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah, kata beliau, al-jima'u, itu jima'. Al-jima'u itu jima'. Idza jama'a amidan aliman bitahrim. Kalau seseorang laki-laki, artinya melakukan hubungan suami istri, maksudnya di sini hubungan suami istri secara khusus itu jima'. Kalau ada jima' adalah selama ada insya, selama ada mengeluarkan sperma. Ini kalau cuma penyampaian ada masalah ini. Tapi kalau sampai jima' jelas pelanggaran berat ini. Kalau main bola itu kartu merah, nimpa langsung kartu merah. Apabila seorang laki-laki menjima, jelas yang dijimakan di sini istrinya. Amidan dalam keadaan sengaja artinya tahu yang puasa. Amidan sengaja. Aliman bitahrim, ini tahu, dia mengetahui bahwasanya hal tersebut haram hukumnya. Mukhtaran, dalam keadaan sadar, ada dipaksa orang, atau ada ada mengigau pusat gitu. Aliman bitahrim, dalam keadaan sengaja dan tahu sesuatu itu haram. Mukhtaran dalam keadaan sadar, dan dipaksa.
Batala saum, apabila orang menjima istrinya dalam keadaan ini sadar, dalam keadaan ini tidak dipaksa, dan juga dia mengetahui itu yang haram, itu sesuatu yang haram. Lain halnya kalau dia tidak tahu haram, orang tidak masuk Islam, tidak masuk Islam hari ini, besok atau malam tadi yang masuk Islam, ini pas kami nggak subuh ya kalau, nah kalau subuh bergaul sekalinya, ada tahu pada haram, ada masalah. Batala saum, atau batal puasanya. Yang pertama batal ini, batal puasanya. Tapi bukan cuma batal ini, bukan cuma batal karena jenurun tadi ini termasuk pelanggaran berat. Wa idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin, dan apabila seseorang merusak puasanya, apabila ada seseorang merusak puasanya, di sini laki-laki jelas ini laki-laki merusak puasanya dengan apa? Dengan dia melakukan jima yang sempurna, artinya bujur-bujur jima, betul-betul jima. Pahamnya kalau kita terus dengan dengan jima yang betul-betul jima, yauman kamilan, artinya satu hari. Yauman kamilan itu satu hari. Yang mana jima tersebut dia lakukan dalam keadaan tadi ini tahu itu haram, tahu itu membatalkan puasa, dan dia dalam keadaan sadar. Maka apabila seperti itu terjadi, walis saumi taratubun alaihi khamsatu asya. Jadi apabila seperti itu, artinya dia melakukan jima dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa dan tahu itu haram, maka ada kelanjutannya nih, bukan cuma sekedar mengkodok, jadi ada apa rentetannya ini, rentetan bukan cuma hanya mengkodok. Jadi orang itu ini bahaya, makanya sebelum orang kalau mau pengantinan sebelum bulan puasa itu nih, mau pengantinan sebelum puasa, jangan tak pengantin aja, pengantin lawas di hari juga gitu. Berarti pengantinan, kan kita pengantinan bulan raya ini kalau, amin. Yang pertama luhukul ismi. Jadi yang pertama adalah bahwasanya ketika seseorang menghancurkan atau membatalkan puasa dengan jima dengan keadaan yang telah disebutkan, yang pertama ia berdosa, jelas berdosa. Dosa yang pertama dosa karena apa? Batal puasanya, membatalkan puasa di hari satu hari di bulan Ramadan. Yang kedua, wujubul imsaki, wajib imsak. Wajib imsaknya artinya wajibnya berkelakuan seperti orang puasa. Misalkan subuh ya, kalau ini di subuh ini ada yang melakukan. Habis itu apa? Wajibnya imsak, tetap ada boleh makan, ada boleh minum sampai orang buka ya. Yang kedua, wajibnya imsak orang menahan tetap iwas. Yang ketiga, wujub ta'zir, wajib disanksi. Siapa nama menyaksinya? Ustaz namanya lain lah ini. Nama menyaksinya siapa? Yang menyaksinya pemerintah. Wujub ta'zir, yang maka wajib diberikan sanksi. Bahwa ta'dibu minal hakim, yaitu sanksi yang bersifat mendidik dari hakim. Wa yakunu li ghairi ghaibin, dan sanksi ini berlaku untuk orang yang ada di tempat itu. Artinya seandainya pemerintah, zaman dulu kan pemerintahnya ada hakim, ada qadhi, maka kalau ketahuan orang membatalkan puasanya dengan jima sempurna, pertama ini berdosa, yang kedua wajib imsak, yang ketiga kalau ketahuan hakim disanksi oleh hakim. Apa sanksinya? Macam-macam ini terserah hakim. Yang menurut hakim atau menurut pemerintah itu adalah sesuatu maslahat. Yang keempat, wujubul qada, wajib mengqada, jelas. Nah, kalau puasanya sehari wajib mengqada ini. Wajib mengqada. Yang kelima, wujubul kafarah bil udhma, wajibnya membayar kafarah. Kafarah itu yang kita apa ya? Kafarah itu ibaratnya sanksi lah, sanksi besar. Maka kafaratul udhma di sini, kafaratul udhma itu artinya sanksi yang paling besar. Jadi wajib bayar atau wajib mendapatkan sanksi. Jadi sanksi dari hakim
wajib, sanksi dari syariat juga dapat juga. Sanksi dari syariat juga dapat. Wahia ahadu thalathati asya. Sanksinya itu ada 3 macam dari syariat ini. Kalau dari hakim terserah hakim, anak di penjara hakim setengah hari, atau anak disuruh hakim membersih masjid, ya kalau disuruh hakim menambah serumput, terserah hakim. Tapi kalau dari syariat sudah ditentukan oleh agama sanksinya 3 hal. Yang pertama, dan sanksi ini bersifat murattaban. Murattabun. Sanksi ini bersifat harus dan kita berurutan. Jadi nomor 1 dulu. Nomor 1 ada mampu turun ke nomor 2. Nomor 2 ada mampu turun ke nomor 3. Ada boleh memilih dari 3 hal ini. Ada boleh memilih. Terus fala yantaqilu ila al-faslati tsaniyati, maka dia tidak boleh berpindah ke yang nomor 2 illa idza ajaza amma qablaha, kecuali dia tidak mampu dari yang sebelumnya. Jadi ada boleh dia memilih. Ada sanksi 3 dari syariat. Syariat memberikan 3 sanksi. Ada boleh pilih aku nomor 2 aja, aku nomor 3 aja. Boleh. Harus berurutan. Nomor 1 dulu. Ada mampu nomor 1, pindah ke nomor 2. Ada mampu nomor 2, pindah ke nomor 3. Yang pertama adalah Iqu raqabatin mu'minah, membebaskan atau memerdekakan budak perempuan yang beriman. Jangan ini kaidah ini budak perempuan. Walaupun di Melayu banyak budak ini, budak-budak. Kaidah budak zaman sekarang ini. Kaidah. Jadi otomatis nomor 1 ini dapat digunakan kalau dilaksanakan. Makanya berpindah ya ke nomor 2. Yang nomor 2 sanksinya adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan 2 bulan ini sehari karena puasa ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hari ini puasa 2 bulan berturut-turut. Mulai apabila terserah mungkin artinya setelah Ramadan, setelah anak di bulan Sya'ban, anak di bulan Muharram apa. Tapi 2 bulan berturut-turut. Seandainya pas sudah dapat 40 hari atau di pertengahan atau di awal ada garing nih, tiba-tiba garing situ hari itu, maka apa? Pulang mulai 1 pulang. Udah 59 hari, ini 59 hari setengah pulang. Caranya sih garing, dia dokter minum obat ya. Ini kalau ada minum obat, besok mulai pulang mulai 1. Sanksinya berat nih. Puasa 2 bulan betul. Jadi kamu jangan 2 bulan setiap hari jangan mampu gitu. Jadi kalau memang ada mampu berpuasa 2 bulan betul, tapi berpuasa ada mampunya ini belum mencoba sudah pada mampu ya, ada mau ini harus dicoba coba. Kalau memang ada mampu baru it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Likulli miskinin mudun, setiap orang miskin dapat sekilo beras kurang seperempat. Berarti berapa dong? Sekilo kurang seperempat. 3/4 kilo lah. Jadi 7,5 setengah. Tapi 60 orang dibalik, jangan nambah duit gitu. Jadi jangan lupa kisah ini raja itu sugih. Raja ini sugih. Jadi setiap bulan puasa, setiap bulan puasa ini hubungan sudah hubungannya sugih. Karena banyak si budak di merdekaannya. Akhirnya ada ulama tentang itu, dia tidak boleh gitu. Dia tidak boleh memilih nomor 3, dia wajib puasa 2 bulan. Akhirnya kan mau rajanya itu puasa 2 bulan ini. Jangan sugih, pun boleh memilih. Kalau boleh memilih sanksinya, aku banyak gaya membari, jangan membari 60 bulan, 100 bulan masalah. Jangan sih. Coba suruh puasa 2 bulan. Jadi ada sanksi berat, makanya ingin apa ngaruhnya. Seandainya mungkin hujan, apa pangeran kawanan atau santai. Ya kawan seandainya ada tahan lagi aja ini hari itu juga ada tahan lagi dibawa minumnya. Jangan dipraktek karena ya kalau ini seandainya ada tahan lagi ya kalau bawa minum dibatalkan dengan minum, tidak dibatalkan dengan jima tapi dibatalkan dengan karena memang kuat kalau yang kalau ini belum teh hanya aman. Kalau sampai dibatalkan dengan jima tadi sanksinya berat. Yang pertama harus memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak dan sekarang tidak ada, maka pindah puasa 2 bulan. Soalnya kalau ada mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin. Terus kalau ini jangankan dia orang tuh, jangankan turun ini memberi makan fakir miskin, anggasan seseorang sehari-hari tidak ada apa ini. Maka itu ada 2 pendapat ulama.
Yang pertama jadi buta, yang kedua jatuh. Artinya ada wajibnya. Jadi disuruh puasa 2 bulan nggak ada mampu. Berarti beri makan 60 fakir miskin. Jangan kamu beri makan fakir miskin, semua orang fakir miskinnya jadi makan kurang. Nah, akhirnya kalau seperti itu jadi tanggungan, jadi hutang. Tapi ada juga ulama yang bilang ada jadi hutang, tapi jatuh. Artinya jatuh itu kalau wajib, artinya sudah dianggap lunas lah. Yang pentingnya sudah mengkodok. Tapi jangan dia merasa udah gak ada manfaatnya karena sekurang miskin ya ini yang kedua itu. Jadi ini termasuk pelanggaran atau hal yang membatalkan puasa yang sanksinya berat. Wal muftiru tadisu, dan yang membatalkan puasa yang keenam adalah usulu ainin min manfadhi maftuhi ila jawfi, sampainya satu benda dari celah yang terbuka ila jawfi, ke dalam rongga bagian dalam, artinya ke dalam daerah perut. Artinya kita pencernaan. Ini sampai satu benda. Ya, artinya kita masukkan benda ini ke dalam anggota bagian dalam, yang bisa anggota tersebut, yang mana benda tersebut akan sampai ke dalam daerah perut, dalam daerah pencernaan. Jadi di sini dia sendiri usul ainin, sampainya satu benda, kharajani al-hawa, kalau yang sampai itu dengan benda tapi angin tidak ada masalah lagi. Sampai itu angin tidak masalah, misalnya dia buka kipas angin. Masuk angin, atau yang masuk wakadzalika mujarradut tu'mi wa rih, atau yang masuk itu cuma biar kita tuh rasanya ibaratnya kayak orang rasa atau bau begitu. Misalkan dia kalau sore di jalan, orang mengipas luar atau yang pakai yang bandar itu kipas pakai seorang lalu saya tanggung terasa di sini ini rasa bakarannya ini ada masalah. Kamu masuk air dan apa ini? Apa-apa kalau beli ini dia apa? Ini dia pengaruhnya. Aku tuh berokok dia nggak masuk angin, kukusnya dia nggak masuk, kayak kukusnya dia kalau ada juga masuk dia. Jadi kalau yang masuk itu cuma udara, ada masalah. Bahkan kata ulama seandainya yang masuk itu debu, jangan ada masalah jadi. Dan di dalam tengah hari panas, kayaknya itu ada debu masuk, jadi ada apa? Atau yang kemudiannya misalkan apa bola wadah yang kan biasanya bola wadah ini ada gelapung gitu, ada gelapung, itu ada gelapung yang masuk gitu, gelapungan di situ, gelapungan sudah di sana gitu, gelapungan di situ. Artinya pas lagi ada gelapung, sekalinya ada masuk kayak debu dan masuk dan masalah di mata, tapi itu gelapung sudah bisa masuk, itu masuk dengan untuk. Jadi kan masalah ini. Kalau yang masuk itu cuma udara atau rasa kan masalah. Terus masuknya itu min manfadil maftuhin, dari celah lubang yang terbuka di seluruh tubuh kita. Jadi di sini dijelaskan sedikit. Kalau masuknya dari apa? Dari celah atau lubang di tubuh kita yang tidak dianggap terbuka oleh syariat, maka ada batal puasanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia pakai minyak atau pakai apa namanya, dia harus mandi. Itu kan ada yang diserap oleh pori-pori kan? Nah, pori-pori. Ini artinya apa? Batal ada puasa, ada batal. Misalkan dia pakai hand body atau pakai minyak. Ya, kalau ini, itu pasti ada yang diserap oleh pori-pori. Nah, pori-pori ini kayak lubang gitu. Kayak apa batal ada puasa? Ada. Karena pori-pori dianggap bukan lubang yang terbuka. Terus lagi kata beliau, wa kullu manafid maftuhatun fi madhhabil Imam Syafi'i illa al-'aina. Dan semua celah yang ada di tubuh kita ini terbuka menurut madhhab Imam Syafi'i kecuali mata. Jadi telinga ini terbuka, artinya kalau ada benda masuk ke dalam telinga itu sampai nanti ke daerah bagian perut atau daerah rongga bagian dalam. Hidung terbuka, terus mulut terbuka, terus bubur itu terbuka. Makanya dipandangkan bahwasanya orang kalau berkantuk pas buang angin, pas berkunjung, pas mandi, pas berenang itu bisa membatalkan puasa. Otomatis kan kalau orang buang angin dalam banyu ini terbuka ya Pak, ada udara, ada air yang masuk.
lubang kencing itu terbuka. Makanya kalau menurut kami ngeliat pas berbasuh itu hati-hati. Kan yang wajib dibasuh kan lubang kamu, tapi jangan dibuka. Artinya biasa aja. Jangan hati-hati, pokoknya hati-hati jangan sampai masuk di lubang sekecil itu. Kecuali mata, jangan Syafi'i. Kalau mata, kalau ada air masuk ke mata kan batal. Air masuk ke mata kan batal. Karena di mata ini walaupun menurut Imam Syafi'i bukan rongga yang terbuka atau bukan celah yang terbuka. Makanya kalau misalkan dikatakan ulama, kalau ada orang misalkan matanya kelimpanan lah, yang kita mau kelimpan, habis itu pakai instok atau pakai rohto atau pakai sarah dia mungkin boleh kan, ada apa-apa, ada masalah. Jadi maka ini. Jadi makanya kadang kita bodoh, kadang ada masuk ke mata, ada apa-apa. Bahkan pakai obat mata pun ada masalah kalau memang diperlukan. Jadi telinga pun kalau masukkan air batal. Terus waktu lihat udun indah Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali punya pendapat lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan banyak ulama ini. Artinya pendiri mazhabnya Imam Syafi'i, tapi di bawahnya banyak ulamanya. Di antara ulamanya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya pendapat lain. Ujar Imam Ghazali, selain mata ada lagi yang ada artinya rongga yang terbuka, tapi kadang kalau menyampaikan ke dalam bagian dalam, ke daerah bagian dalam, daerah bagian perut, apa itu telinga. Jadi kalau ada air yang masuk ke telinga, kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Ghazali kada batal. Imam Ghazali kada batal. Jadi ada masuk. Tapi tetap kita hati-hati mungkin. Walaupun jadi Imam Ghazali kada batal, tapi sebaiknya ini kita tuh menghindari hal-hal yang bisa membuat orang mengatakan bahwa puasa kita batal. Kita dikatakan Imam Syafi'i, kalau kita misalnya berwudu terus banyak dimasukkan di telinga, ujar Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i batal. Misalnya kita mandi terus, lain mandi wajib, lain mandi sunat. Ini biasa mandi misalnya panasan siang, ada air yang masuk ke dalam telinga, kata Imam Syafi'i batal. Tapi kata Imam Ghazali kan batal. Kalau ambil pendapat Imam Ghazali, tapi jangan dibiasakan ini, jangan dibiasakan. Tapi ada solusi lah, ada solusi. Terus ila jaufi, apa itu jaufi itu rongga bagian dalam yang bisa melarutkan makanan atau obat. Jadi masuknya dari celah-celah yang dianggap terbuka oleh syariat. Jadi semua celah kata Imam Syafi'i, telinga, hidung, mulut, lubang bagian dalam, lubang bagian depan, kemaluan itu terbuka. Kecuali mata. Kalau ada tentang masukkan benda dalam mata, masukkan air dan masalah. Dan Imam Ghazali menambahkan bukan cuma mata dan juga adalah telinga. Jadi kalau masukkan air di telinga, ada Imam Ghazali bukan batal. Sebaiknya kita tetap hati-hati. Kemudian masailu fi usulil aini ila jawf. Ada beberapa masalah yang berkaitan tentang kemasukan benda ke dalam rongga bagian dalam. Yang pertama hukmul ibrah, hukum suntik. Suntik kalau ini vaksin atau suntik infus vitamin atau apa namanya infus atau apa ini, baik suntiknya di tangan lah atau di apa namanya di bagian belakang. Bagaimana? Menjelaskan sini hukum suntik. Tajuzu lid-darurati, boleh kan suntik pas puasa? Boleh, tapi dengan syarat harus darurat. Darurat bisa dimasuk kategorikan darurat adalah kalau memang waktunya harus di waktu siang. Ada pilihan malam. Ada kalau vaksin malam paling benar. Kalau memilih vaksin malam, contohnya kayak vaksin awal malam awal, jadi boleh. Tapi masalah apakah membatalkan walakin ikhtalafu, tapi ulama berbeda pendapat. Fi butoli hadis suami, apakah suntik infus ataupun apa ibaratnya yang sekarang kayak vaksin kayak wahid ini mungkin apakah membatalkan puasa atau ada, itu ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Fafi qaulin, dalam satu pendapat ada yang mengatakan bahwasanya innaha tubatilu mutlaqan, bahwasanya yang namanya suntik, baik itu suntik vitamin atau
ataupun suntik infus ataupun cuma obat itu batal. Itu batal secara mutlak batal. Li'annaha wasalat ila jawfi, karena inya itu sampai ke dalam rongga bagian dalam, ibaratnya kita ke daerah pencernaan. Jadi apapun itu, baik yang mengenyangkan, tak yang mengenyangkan artinya bisa memperkuat badan kayak infus ini. Artinya kalau orang suntik apa yang pakai infus, kan itu sendiri suntik jarum juga ini berkaitan dengan jarum. Orang dipakai infus biar tak makan, tidak masalah. Itu batal di sini. Atau suntik vitamin biasa, suntik apa obat batal juga jadi sini. Pendapat yang pertama. Wafi qaulin, dan pendapat yang kedua lagi adalah innaha la tabtulu mutlaqan. Innaha la tabtulu mutlaqan. Suntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Secara mutlak. Kenapa? Karena suntik itu jadi annaha wasalat ila jawfi min ghairi manfaadin maqtu. Karena suntik itu biasanya disuntikkan jarum itu dicucuk, jarum itu dicucuk di tempat atau celah yang tidak terbuka secara syariat. Tidak terbuka di sini ya, kalau ada terbuka yang pori-pori di belakang ini. Ada orang suntik ini di tenggorokan, di mulut, di dalam telinga, di hidung, tidak beda. Jadi kada batal, pendapat yang kedua mengatakan kada batal sama sekali. Baik suntik, kata ibu bapak, baik dari ibu infus, ibaratnya sesuatu yang bisa menjaga kenyang, ataupun selain itu. Yang pertama mengatakan ada batal secara mutlak, yang kedua mengatakan tidak batal secara mutlak, yang ketiga pendapat yang paling kuat adalah ada tafsirnya. Tafsirnya jadi kita ada rinciannya. Yang pertama rinciannya, idza kana fil uruqil mujawwifah, apabila idza kanat mughadhiyah fatubtilu shauma, kalau suntiknya itu mughadhiyah kita bisa menggantikan peranan makanan. Artinya kayak infus, kalau ini kurang pada makan sehari, tapi infus dia ini awalnya bukannya seharian atau 2 hari kalau makan infus awalnya mungkin. Nah, kalau mengenyangkan seperti infus, patuh biusoma, maka batal puasanya. Karena ini menggantikan makanan, hukumnya seperti makanan, seperti suplemen. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin, tapi kalau suntik itu tidak mengenyangkan, artinya bukan sesuatu yang menggantikan makanan, ala dan panamdur, maka kita lihat misalnya. Jadi kalau suntik itu mengenyangkan atau bisa menggantikan makanan, jelas batal. Tapi kalau kada mengenyangkan, artinya cuma sekedar obat, maka dilihat lagi di sini. Idza kana fil uruqil mujawwifah, kalau disuntiknya itu adalah di nadi kita. Di nadi kalau di urat nadi. Di urat nadi ini betul, maka batal. Disuntik di daerah di urat nadi. Kalau urat nadi itu sampai ke dalam bagian dalam. Tapi kalau disuntiknya itu di bagian otot artinya ini bukan di daerah urat nadi, maka ada batal. Jelas ini kalau kurang infus batal. Kalau vaksin ada, kalau vaksin sekedar obat, kalau ini berarti sampai kurang vaksin tetap makan seharian tetap itu lapar lagi. Vaksin ada malah karena dia nanti kurang vaksin atau lapar. Jadi suntik seperti itu. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Yang ketiga yang paling kuat pendapatnya adalah dirinci. Kalau dia mengenyangkan bisa menggantikan makanan, maka tidak batal. Kalau tidak menggantikan makanan, artinya sekedar obat, dilihat disuntiknya di mana. Kalau disuntiknya daerah kayak daerah otot, kayak daerah sini, bukan di nadi, tapi bukan di urat nadi, maka ada batal. Tapi kalau di urat nadi, maka itu batal. Kemudian hukmun nukhamah wa mithluha al-madhhab fiha tafsir. Hukum menelan dahak. Menelan dahak kita ulut tayo kita masuk. Yang apa namanya kalau bulan puasa banyak kadang hukum menelan dahak ketika puasa. Kalau ini apa namanya dikira ada batal, bisa membatalkan hukum menelan dahak. Fafiha tafsir ada rinciannya. Yang pertama, idza wasalat haddul zahir
Kalau dahak itu minyak atau apa, pokoknya cairan selain ludah dari dahak. Kalau dahak itu sampai ke batas zahir itu apa? Batas zahir itu haddul zahir, fabatala'aha, lalu dia telan, batala shaum, akan batal puasanya. Wa idza wasalat haddul batin, dan kalau sampai kalau sampai di batas bagian dalam ya, fabatala'aha, lalu dia telan, fala tubtul shaum, fala yabtul shaum, maka tidak batal puasanya. Jadi kalau sampai di bagian zahir batal. Kalau hanya di bagian dalam tak batal. Lalu perbedaan yang mana bagian zahir, bagian dalam, bagian zahir, bagian tadi mana? Bagian zahir itu adalah makhrajnya kha. Kalau bagian kha, bagian tawab, kha. Nah, kalau sampai di daerah ujung kha yang kerasaan ada dahak itu, kalau ditangguh batal puasanya. Sudah salat pamungkas kha. Tapi kalau dahak itu masih di bagian haddul batin itu bagian dalam mana? Makhrajnya ha. Sini masih kerasaan dahaknya, ditelan enggak masalah. Lalu kalau makhrajnya ha di sini tengah, kalau ha ada kita kayak merasa telan, maka kata Imam Nawawi batal puasanya, kata Imam Rafi'i tidak batal puasanya. Jadi kalau dahak itu intinya, kalau dahak itu sudah keluar di ujung itu kha, lalu dia buka, maka dia masukkan pulang batal karena sudah salat keluar. Tapi kalau masih di tengah atau di bagian sini ada batal. Jadi ambil pendapat yang mengatakan ada batal di sini. Kita kan kadang ini merasa ada dahak di sini gitu. Di sini merasa dahak. Jadi kalau kita takut kayak perasaan menanggung sesuatu, tapi kada sampai ke atas, apa? Kadang-kadang menangkap merasakan dahak itu sampai ke atas sudah Jadi kalau di daerah misalkan yang pada ya, daerah ujung situ sudah muncul, berarti sudah tak untung lagi, sudah tak untung, jelas batal ini. Untung sudah jelas batal harusnya. Jadi kalau sudah di bagian ada batal, berarti tak untung sudah masuk bagian tengah. Tapi kalau di tengah sini, di tengah kadang masih di tengah tenggorokan, kadang masih sudah berasa kita batal. Jadi Imam Rafi'i kalau di dalam jelas sudah batal. Misalnya kita merasa di sini ada ayat tidak hampa. Kadang mungkin wahidnya, kalau kita wahid kadang yang keluar di mulut ini bukan cuma air liur, ada dahaknya juga. Dahaknya harus dibuang ini. Dahaknya harus dibuang. Buang sayang ditaruh karena ini. Jadi hati-hati ini masalah dahak. Jadi kadang dari hidung, misalkan kadang dari hidung kalau dari hidung langsung turun ke bagian tengah ada masalah. Tapi kalau dari hidung turun ke bagian atas, batuk dia turun akan sorak, itu masalah. Kemudian terakhir, hukum ibtila'ir rih, hukum menelan ludah kalau kumpulakan kalau memang api haus, kumpulakan banyak-banyak takut. Kalau kita mau api haus, hukum menelan ludah, la yuftiru, hukum menelan ludah karena membatalkan puasa. Di masyarakat ihtirozi minhu, karena sulit menghindari menelan ludah. Ini sulit menghindari menelan ludah, pasti kita menelan ludah. Tapi ada catatan, bukan ini di sini ada catatan. Menelan ludah tidak membatalkan dengan catatan. Yang pertama, ayakuna khalisun, ludah itu masih dalam keadaan murni ludah, kadang bercampur es biur, sakimun bercampur wasoto ya kalau ludah itu masih murni, maksudnya apa? Masih berada di daerah ini, daerah lidah, daerah mulut, daerah dalam, murni masih ludah, bukan bercampur apa-apa. Terus kalau bercampur dengan benda lain, lalu ditelan dengan benda lain tersebut,
bukan ludahnya yang bikin batal, tapi campurannya itu. Yang kedua ayakuna tahiran la mutanajjisan. Ludah yang ditalak itu adalah ludah yang suci, bukan ludah yang najis. Ada kan ludah yang najis? Ada, misalkan orang amalan-amalannya gigi musi berdarah, campuran ludah, nah itu wajib dibuang. Wajib dibuang. Kemudian itu kalau orang puasa bulan maka batal. Yang ketiga ayakuna min ma'danihi. Ludah itu masih berasal dari sumbernya. Ini yaitu apa sumbernya? Daerah di bagian dalam lidah dan sekelilingnya itu sumbernya ludah, artinya tempat produksi air dan lidah. Kemudian lalu tala'adri alladhi wasala ila humratis syafahi. Kalau dia menelan ludah yang sudah sampai ke bagian merahnya bibir, batal shaum. Kalau sudah ludah itu sampai di bagian bibir sini, ini bibir, lalu tarik pulang ke dalam, diteguk, apa ditelan ludahnya maka batal. Makanya bahaya kurang guring, ngiler, beliuran, atau pas buirin subuh ya kalau pas kebangun tarik saja, tapi takut saja batal puasanya. Tapi ini makanya apa caranya? Kalau masih ludah ke bagian dalam, bagian luar, tapi kalau ludah itu sudah bagian sini, bagian apa? Bagian merahnya bibir, ada boleh dimasukkan. Ampun puasanya beludah beliuran tadi, kayak bahan beliuran, ya kayak ini godaan foto es dipajang, foto tumpang dipajang. Jadi ludah kalau sudah sampai bagian merahnya bibir itu jangan masukkan lagi. Dan juga kurang beliuran hati-hati gitu. Jadi kadang kan sadar ini waktu ngomong dia bangun asal tariknya mungkin bahunya batal puasanya. Juga bebinian hati-hati juga mengarahnya benang ke jarum. Sekali kan sangat mantap loh. Mantap ada kedua kali. Nah kedua kali sekali itu kan ada bekas ludahnya. Yang pas kedua sebenarnya kalau ditelan. Hati-hati juga membuka buka buku misalkan. Nah, ini. Tapi yang kedua masih ada bekas ludahnya pas ditelan. Jadi kalau menelan ludah, tapi dengan catatan ludah itu masih murni dan juga masih suci dan masih berada di bagian dalam. Kalau sudah bagian bibir keluar bagian bibir merahnya aja dimasukkan lagi batal. Yang terakhir hukum dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shalim. Ini penjelasannya ya ini. Bagaimana hukumnya apabila ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, ke telinga atau ke hidung atau ke mulut ketika kita lagi puasa. Contohnya misalkan mandi atau ini dalam keadaan sengaja gitu. Kamu sengaja jelas banget lagi. Masukkan kembali kalau umur tubuhnya ini. Jadi bagaimana kalau ada kita kemasukan air ketika kita puasa dalam keadaan kada sengaja? Dilihat biar ulama dilihat. Yang pertama apabila mandi, yaitu mandi yang disyariatkan, contohnya mandi wajib, mandi sunat setelah hari Jumat, maka ada masalah. Apalah atau masuk ke telinga ada masalah. Kalau mandinya mandi yang disyariatkan, atau wudunya kan jelas disyariatkan. Nak sembahyang kita bersumpah, misalnya ada masuk ke telinga, ada masalah, ada hidung, ada masalah. Tapi kalau mandinya bukan sesuatu yang disyariatkan oleh agama, misalkan mandinya cuma untuk segar-segaran, panas panas mandi. Atau hendak kantor, kalau yang kantor ya kalau mandi ini ada segar, jangan ada mandi. Jadi kayak apa caranya jangan mandi kepala, mandi sampai sini deh. Kepalanya diusap biasa ya. Kepalanya diusap biasa. Jadi kalau kemasukan air dilihat kemasukan airnya itu kapan. Kalau kemasukan airnya itu ketika mandi yang disyariatkan oleh agama seperti mandi wajib, mandi besar atau mandi sunnah seperti orang mau sholat Jumat, maka kemasukan air tanpa sengaja akan batal. Ketika wudhu kemasukan air tanpa sengaja akan batal.
Tapi kalau pian kepanasan pertama hari, lalu pian mandi atau pian hendak ke sekolah kami mengajar yang ke kantor atau ke toko, lalu mandi, kau masukkan air, batal. Nah, caranya kayak apa Pak? Caranya gampang nih, jangan mandi kepala, mandi sampai pinggul hujan. Karena segala yang berbuka pian hendak pian lepas lama kan kepala ini sampai sahur apa? Jadi jangan solusinya jangan mandi kepala. Kepalanya cukup diusap solusi, karena takutnya kita kan biasanya ada terasa tuh hidung atau telinga, walaupun telinga ada membatalkan imam Ghazali tapi tetap hati-hati telinga bisa atau hidung, apalagi misalnya mandinya baca pernah. Jadi kalau misalkan hendak ke kantor atau kemana mandi juga supaya segar, mandinya di tas pinggul ya sampai ke kepalanya cukup diusap. Kalau dalam masalah wudu, mandi wajib ataupun mandi sunat tidak masalah, masukkan air tanpa sengaja dengan catatan bukan dengan sengaja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan segala amal soleh ibadah yang kita laksanakan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ruf wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannina bil 'afiyati ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana min ibadika shalihin. Allahumma a'inna 'ala al-qiyam was-siyam 'ala wajhil atam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغفر والسلام إليك بحبيب تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم